Pada 5-8 Maret yang lalu, Paus mengunjungi tanah Irak. Jangan ada musuh, karena Tuhan tidak menghendaki kita memiliki musuh. Salam jumpa lagi para pencinta damai yang terkasih. Akhir-akhir ini kita begitu bergembira karena hujan damai turun atas dunia ini, khususnya di Irak yang begitu menderita selama ini. Pada 5-8 Maret yang lalu, Paus mengunjungi tanah Irak. Paus Fransiskus memilih kata berziarah. Dan Irak yang diziarahi bukan tempat yang mudah, mengingat negara yang sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan dan porak-poranda oleh ISIS. Banyak kota hancur, warga meninggal, banyak warga juga lari dari negara dan dari kotanya. Umat Kristen yang dulunya menurut data sekitar 1,5 juta, hanya tinggal 400.000 orang saja. Usaha pembangunan yang sedang dilakukan seolah-olah digairahkan oleh kehadiran Paus Fransiskus. Pemerintah pun mempersiapkan segalanya, umat turun ke jalanan untuk memperindah kota untuk menyambutnya, dan rakyat melambungkan harapan bahwa damai akan kembali di tanah Irak. Ziarah Paus ini sangat berisiko, karena negara ini belum sungguh stabil, ditambah lagi pandemi COVID yang masih mengancam siapapun. Namun demi satu nilai yang jauh lebih mulia, yakni perdamaian dan keadilan, tantangan itu harus dilalui. Ketakutan itu harus dipukul mundur. Semua pihak setuju dan sadar bahwa sesuatu yang baik harus dilakukan di Irak pada saat itu. Paus bergerak mengunjungi umatnya. Tokoh-tokoh agama Islam juga dikunjungi. Pemimpin-pemimpin negara juga dikunjungi. Termasuk juga tempat-tempat bersejarah seperti Ur, di mana Abraham, bapa untuk ketiga agama wahyu, lahir, dibesarkan sebelum menuju tanah terjanji. Apa saja gerangan pesan-pesan yang disampaikan Paus pada peziarahannya kali ini di Irak? Pesan kepada umat Kristen. Mengunjungi umat di Irak merupakan kerinduan mendalam Paus. Ia mengasihi penduduk Irak yang begitu menderita. Ia ingin sekali melihat wajah mereka. Ia sekaligus menyimpan rasa kagum kepada umat di Irak karena kesetiaan mereka akan iman kepada Yesus Kristus. Sehari sebelum keberangkatannya, dia berkata, "Saya mohon doa kepada saudara-saudara semua supaya kunjungan apostolik ini berjalan dengan lancar dan baik dan menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Saya sudah tidak sabar melihat saudara-saudari yang telah bersaksi akan iman kepada Yesus di tengah penderitaan yang berat. Suatu kehormatan bertemu dengan gereja para martir. Terima kasih atas kesaksian saudara-saudari." Demikian surat Paus Fransiskus yang mendahului kehadirannya. Setibanya di Irak, persisnya di Baghdad, di hadapan umat, Paus berkata bahwa dirinya datang sebagai seorang pentobat yang memohon pengampunan dari Tuhan dan meminta maaf kepada semua orang atas kejadian di Irak yang begitu kejam dan begitu menghancurkan. Katanya, "Saya seorang peziarah damai. Dalam nama Kristus Sang Raja Damai, kami telah berdoa terus-menerus untuk perdamaian di Irak ini. Dan Tuhan selalu mendengarkan. Namun terserah kita apakah berjalan sesuai kehendaknya atau tidak." Paus mengajak agar perlahan namun pasti hidup yang lebih baik, adil, dan manusiawi kepada generasi berikutnya harus diwujudkan. Dan hal ini hanya mungkin terwujud jika
setiap orang mau saling menerima perbedaan dan hidup dalam satu keluarga manusia yang sama. Pada perayaan Ekaristi, Paus mengajak umat untuk mengenang dan belajar dari umat yang menjadi korban ISIS yang dibunuh karena iman mereka. Kesetiaan pada Yesus itu dibayar mahal. Dan dia berkata, hendaknya pengorbanan mereka menginspirasi kita untuk memperbarui iman kita akan kekuatan salib dan meninggalkan pesan keselamatan, pengampunan, dan rekonsiliasi serta kelahiran baru. Paus menegaskan kembali bahwa kasih adalah kekuatan kita. Dan kasih yang sama telah menjadi kekuatan umat Irak yang telah menderita karena dicurigai, dihina, dianiaya atau dipersekusi karena percaya akan Yesus sebagai Tuhannya. Dan pada misa Minggu Prapaskah ketiga, Paus mengutip Injil pada hari tersebut. Hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya. Paus menjelaskan bahwa bait Allah atau bait suci yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri, namun juga gereja yang sedang dihancurkan sekarang di dunia ini. Namun dengan kebangkitannya, Yesus bisa membangkitkan kembali gereja kita dari reruntuhannya oleh karena kebencian. Dan melihat iman umat di Irak, Paus berkata, hari ini saya dapat melihat secara langsung bahwa gereja di Irak ini hidup, bahwa Kristus hidup dan bekerja di sini dalam umat yang kudus dan setia. Bagaimana pesan Paus kepada pemimpin agama? Sisi lain dalam peziarahan ini yang tak kalah penting adalah pembicaraan Paus dengan Ayatullah Agung Ali Husseini Sistani, pemimpin tertinggi bagi sebagian besar Muslim Syiah. Tokoh ini jarang muncul di depan publik, namun dia pejuang keadilan dan perdamaian. Dia menegaskan bahwa Kristen walaupun minoritas haknya harus sama dengan warga lain. Dia bersama-sama dengan Paus saling menguatkan komitmen dan menyuarakan bahwa semua agama mengajarkan dan memperjuangkan perdamaian. Maka pemerintah, petinggi-petinggi agama dan segenap umat harus memperjuangkan damai itu sebagaimana diserukan oleh setiap agama mereka. Allah menghendaki anak-anaknya yang berbeda agama hidup dalam damai, hidup dalam Dia yang adalah Sang Damai itu sendiri. Berkaitan dengan dialog antaragama, Paus menyampaikan sebuah kalimat persaudaraan. Katanya begini, rasa persaudaraan lebih tahan lama daripada pembunuhan saudara. Harapan lebih kuat daripada kebencian. Perdamaian lebih kuat daripada perang. Keyakinan ini tidak pernah bisa dibungkam oleh darah yang ditumpahkan oleh mereka yang menyesatkan nama Tuhan dan mengejar jalan kehancuran. Terkait dengan perdamaian, Paus menyadarkan orang-orang bahwa perdamaian itu tidak bicara soal siapa yang menang dan kalah, tetapi sebagai saudara bersama-sama menyelesaikan konflik untuk persatuan. Dan langkah awal yang harus dilakukan supaya terjadi perdamaian hanya satu, yaitu jangan memiliki musuh. Sesungguhnya orang percaya pada Tuhan tidak boleh memiliki musuh. Musuh kita hanya satu, yakni kebencian yang selalu ada di depan pintu hati kita untuk mengetuk dan meminta masuk ke dalam hati kita. Itulah musuh yang harus diusir dari dalam hati kita. Di Ur, tempat kelahiran Abraham, bapa ketiga agama Wahyu, Paus Fransiskus dalam ibadat lintas agama menyampaikan doa sebagai berikut. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta kami, Engkau mencintai keluarga manusia kami anak-anak Abraham, memohon kepadamu agar sudi datang ke tempatmu yang damai ini dan menyinari semua korban
kekerasan perang. Sejalan dengan doa itu, Paulus mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang terberkati, kita tidak perlu menjadi pahlawan, tetapi cukup bersaksi setiap hari. Karena bersaksi adalah cara untuk mewujudkan kehendak Tuhan Yesus. Dengan cara inilah dunia akan berubah, bukan dengan kekuatan atau kekuasaan, tapi dengan menjadi terberkati. Bagaimana pesan Paulus kepada pemerintah? Paulus selain pemimpin spiritual, juga dia pemimpin negara Vatikan. Kunjungan ini tidak lepas pula dari hubungan kenegaraan kedua negara ini. Dan kaitannya dengan negara lain di dunia juga pasti ada. Perjalanannya segalanya dijamin oleh pemerintah Irak. Tentu sekali Paulus juga menyampaikan harapan dan usaha kerjasama ke depan demi memajukan hubungan kedua belah pihak bangsa ini. Wujud perhatian Paulus yang terbesar kepada pemerintahan Irak adalah dia berdoa untuk Irak dan senantiasa mendoakannya. Pada perayaan Ekaristi di Baghdad, ia berdoa bagi perdamaian Irak, Timur Tengah secara umum, dan Suriah secara khusus yang masih dilanda perang. Katanya, Tuhan, kepadamu kami mempercayakan semua orang yang masa hidupnya terputus oleh kekerasan tangan saudara-saudari mereka sendiri. Kami juga berdoa kepadamu bagi mereka yang menimbulkan penderitaan sesamanya, agar bertobat karena sentuhan belas kasih-Mu. Paulus juga berkata bahwa Tuhan bisa membawa perdamaian ke negeri Irak. Kita percaya kepadanya, dan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik kita mengatakan tidak pada teroris yang memanipulasi agama, dan memohon agar umat mengubah sarana kebencian menjadi sarana perdamaian. Bagaimana pesan Paulus kepada dunia? Jelas, bagi dunia, kunjungan Paulus ini menjadi perhatian besar. Kunjungan ini adalah usaha menghadirkan damai di dunia ini, bukan hanya di Irak saja. Pesan damai ini merupakan lanjutan dari perjuangan Paulus selama ini yang telah ditunjukkannya dengan komitmennya, yang telah dicurahkannya juga dalam dokumen Abu Dhabi dan juga dalam ensiklik Fratelli Tutti. Di Irak, Paulus menyerukan dengan tegas kepada semua pemimpin bangsa di seluruh dunia agar mengubah penyebaran senjata menjadi penyebaran makanan untuk semua orang. Jangan menyebarkan atau membagikan senjata, tetapi makanan, kebutuhan orang demi kesejahteraannya. Pada akhir kunjungan Paulus di Irak bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional, yakni 8 Maret, Paulus berkata seperti ini, "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua wanita, terutama wanita Irak. Wanita pemberani yang terus memberikan kehidupan, terlepas dari persoalan dan rasa sakit mereka. Semoga wanita dihormati dan dilindungi. Semoga mereka selalu diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya." Mengakhiri pemaparan ini, saya mengajak semua kita, umat Katolik, dan siapa saja yang berkehendak baik, agar sama-sama mendukung usaha Paulus ini. Usaha gereja Katolik ini yang mencoba setia menyebarkan perdamaian kendati pada situasi yang tidak mudah. Seperti kata Paulus, mari kita mulai dari diri kita. Kata Paulus tadi, mulai dengan jangan memiliki musuh. Jangan ada musuh, karena Tuhan tidak menghendaki kita memiliki musuh. Dengan tidak ada musuh, damai sudah dimulai. Dengan lebih positif mau mengatakan, tambahi teman dari agama yang berbeda. Itu berarti
kita sudah menyebarkan damai. Itu berarti kita sudah berjuang bersama Sang Raja Damai, yakni Yesus Kristus sendiri. Dan semoga Tuhan Sang Raja Damai memberkatimu sekalian. Amin. Terima kasih.